Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deis Nur Aprianti. Saya mahasiswa PPL UIN STS Jambi. Di sini saya akan memberikan materi matematika khusus kelas 9 untuk beberapa minggu ke depan. Pada pertemuan hari ini, saya akan memberikan materi mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Di dalam bab persamaan kuadrat akan ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kedua, penyelesaian persamaan kuadrat. Yang ketiga, jenis akar-akar persamaan kuadrat. Dan yang keempat, jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. Yang keempat, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Baiklah, yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang hanya memuat satu peubah atau variabel dan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 2. Bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, C elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Jadi A tidak boleh sama dengan 0 untuk koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, dan C ini adalah konstanta. Contohnya X kuadrat ditambah 5X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini nilai A-nya 1 karena koefisien dari X kuadrat 1, nilai B-nya 5, nilai C-nya negatif 3. Dua, penyelesaian persamaan kuadrat. Ada 3, yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, yang ketiga menggunakan rumus ABC. Baiklah, memfaktorkan. Dengan bentuk umum yang pertama yaitu AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Nah, contohnya 4X kuadrat ditambah 8X sama dengan 0, di mana setiap suku memiliki variabel X, maka variabel X-nya bisa kita keluarkan, sehingga bentuknya X dikali 4X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kan X kuadrat, artinya X dikali X, satunya di luar, satunya di dalam. Yang ini X-nya cuma 1, di luar saja, di dalam tidak ada. Maka, X sama dengan 0 atau 4X ditambah 8 sama dengan 0 yang ini. Nah, ini positif 8, bisa pindah ke ruas kanan jadi negatif 8. 4X sama dengan negatif 8, maka X sama dengan negatif 8 dibagi 4. X sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaian dari 4X kuadrat tambah 8X sama dengan 0 adalah 0 atau negatif 2. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 2,0 juga boleh. Biasanya ditulis dari nilai yang paling rendah. Nilai yang paling rendah negatif 2 dulu, kemudian 0. Begitu. Kemudian bentuk yang kedua yaitu X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Contohnya, kita akan menentukan
himpunan penyelesaian dari x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Caranya adalah seperti berikut. Kita harus tahu bahwa nilai B dan C-nya dulu ya. Nilai B-nya 6, nilai C-nya sama dengan 8. Nilai B sama dengan 6, nilai C sama dengan 8. Nah, di sini bilangan berapa kalau dijumlah hasilnya 6, kalau dikali hasilnya 8? Ya, bilangannya adalah 4 dan 2. 4 ditambah 2 sama dengan 6, 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Yang awal ini tadi menjadi x ditambah 2 dikali x ditambah 4 sama dengan 0. Kenapa? Ini kan x kuadrat ya. Nah, yang satu x-nya di kiri, satu di kanan. Ya, ini kan tadi udah diperoleh angkanya 4 dan 2. Di sini ditambah 2, di sini plus 4 itu ya. Sama dengan 0, maka x ditambah 2 sama dengan 0 atau x ditambah 4 sama dengan 0. Dipindah ruas jadi x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan negatif 4. Ya gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 atau negatif 4. Bisa dituliskan negatif 4, negatif 2. Masih memfaktorkan bentuk ketiga, yaitu jika bertemu bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Contohnya adalah 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 7 sama dengan 0. Nah, ada nilai a-nya bukan 1. Kita kembali ke slide sebelumnya. Kalau bagian yang pertama dia tidak ada konstanta, perhatikan ya, tidak ada konstanta. Kalau bentuk yang kedua ini cirinya adalah koefisien dari x kuadrat itu 1 dan yang ketiga bentuknya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Contohnya 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 7 sama dengan 0. Yang ini pada bentuk ini untuk memberikan contoh pada koefisien dari x kuadratnya itu lebih dari 1. Nah, pada di sini kasusnya 2. Berarti nilai a-nya 2, nilai b-nya 9 dan nilai c-nya sama dengan 7. Diruaskan. Di sini sudah ditulis. Kemudian kan nilai B-nya sama dengan 9 disalin di sini. Nah, kemudian nilai A dikali C itu 14. 2 dikali 7, 14. Jadi AC sama dengan 14. Nah, sekarang bilangan berapa kalau dijumlah hasilnya 9, kalau dikali hasilnya 14. Begitu. Berarti bilangannya adalah 2 dan 7. 2 ditambah 7 sama dengan 9. 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, kita beralih ke sebelah kiri di sini. Karena di sini 2x kuadrat, cara mudahnya adalah ditulis di sebelah kiri 2x, di sebelah kanan 2x. Dan tadi hasilnya adalah 2 dan 7, maka di sini tambah 2, di sini tambah 7. Kenapa yang di kiri bisa dibagi 2? Karena salah satu ruasnya harus dibagi 2. Bebas yang mana saja, kita ambil yang sebelah kiri karena
2 habis dibagi 2. Kalau di sini 7 tidak habis dibagi 2, artinya bilangannya itu desimal 3,5 atau 3,5 ya, 7/2. Tidak habis dibagi 2, makanya ditulis di bagian yang kiri, per 2-nya. Nah, kalau di sini angkanya 5x kuadrat, maka pernya adalah per 5 gitu, tergantung dari soal. Nah, 2x dibagi 2 itu x, 2 dibagi 2 itu 1, jadi x ditambah 1 dikali 2x tambah 7-nya tetap sama dengan 0, maka x ditambah 1 sama dengan 0 atau 2x ditambah 7 sama dengan 0, sehingga x sama dengan negatif 1 atau 2x sama dengan negatif 7. Ini berarti x sama dengan negatif 7/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7/2 atau negatif 1. Kemudian melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, x kuadrat dikurang 6x ditambah 2 sama dengan 0. Yang positif 2 atau konstantanya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi negatif 2. Karena positif jadi negatif. Kemudian x kuadrat kurang 6x-nya tetap di ruas kiri. Kemudian x kuadrat kurang 6x-nya tetap di ruas kiri, ditambah, ya tetap kita salin, ditambah, buka kurung, negatif 6. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari nilai B-nya, negatif 6/2. Itu udah ketentuan dari rumusnya. Per 2, tutup kurung, kuadrat. Tetap juga ini kuadrat dari rumusnya juga. Sama dengan negatif 2-nya tetap, ditambah, buka kurung. Nah, negatif 6/2 kuadrat sama kayak yang ini caranya. Jadi x kuadrat dikurang 6x ditambah negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3 kuadrat sama dengan negatif 2 ditambah ini juga negatif 3 kuadrat. Jadi x kuadrat dikurang 6x ditambah negatif 3 dikuadrati hasilnya 9. Yang ini juga 9. Jadi negatif 2 ditambah 9. Jadi, nah, x kuadrat dikurang 6x ditambah 9. Itu jika kita balik ke bentuk yang tadi, yaitu dengan cara memfaktorkan, maka x kuadrat kurang 6x ditambah 9, kita faktorkan jadi x kurang 3 dikali x kurang 3. Nah, sama artinya dengan x kurang 3 kuadrat. Ini cara memfaktorkan. Jadi x kuadrat dikurang 6x ditambah 9, itu x kurang 3 kuadrat, itu caranya adalah memfaktorkan. Sama dengan negatif 2 tambah 9 sama dengan 7 ya. Nih, kalau x dikurang 3 saja, maka plus minus akar 7, karena lawan kuadrat itu akar. Kemudian negatif 3-nya kita pindah ke ruas kanan, jadi x sama dengan 3, positif ya, negatif ini jadi positif 3 plus minus akar 7. Jadi x1 yang positif, x1 sama dengan 3 tambah akar 7, x2 yang negatif. Nah, itu jadi himpunan penyelesaiannya ada 2. Yang pertama x1 di sini, yang keduanya x2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 ditambah akar 7 atau 3 dikurang akar 7. Selanjutnya menggunakan rumus ABC.